أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Seperti biasa kita khawatir mumpung kita mengaji masalah lisan dan lisan kita masih bisa dimengerti, maka bersyukur terlebih dahulu adalah lebih baik karena kita ada masuk di dalam halaqah zikir. Semoga semua juga yang tidak sempat berdatang atau siapa saja yang dalam keadaan sakit, jamaah kita yang tersebar di bumi ini, dimanapun berada, semoga disamakan pahalanya. Kalau Allah berkenan memberikan pahala kepada kita, samakan dengan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah minggu keberapa masih terus mengaji tentang urusan lisan, urusan berbicara. Khususnya kita mewaspadai tentang sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak ada urusannya atau apa kita menyebutnya, sesuatu yang sangat tidak diperlukan bahkan di dalam sebuah pembicaraan, yang tidak pantas, yang tidak seharusnya kita bicarakan. Nah, minggu yang lalu saya menerangkan dua keadaan lidah kita. Saya memakai bahasa yang satu ini saja. Lidah zahiran dan lidah batinan. Karena memakai bahasa cakap hati. Nah, jadi minggu lalu saya menerangkan tentang itu juga. Biasanya berkembang sebuah keadaan termasuk rasa dan termasuk akal-akal kita, termasuk syaitan yang selalu terus bergerak di dalam hati kita, manakala ada lawan berbicara. Ini yang harus kita waspadai. Maka konsep di dalam tasawuf, dawamu zikri wa dawamun ubudiyah, ini semuanya tertumpu dan kembali ke arah sana. Apabila terlepas daripada itu, lalu hati kita tidak berzikir, maka saat hati sedang tidak berzikir, sadarilah para sahabat sekalian. Ini Imam Al-Ghazali menerangkan tentang lisan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga Allah merahmati Imam Al-Ghazali. Sampai kitabnya kita bisa mengkajinya di sana. Ini dia saat di kesendirian, saat tidak ada lawan berbicara, tetapi sesungguhnya hati kita
berbicara. Apabila hati kita tidak kita tutup dengan berbicara dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu saya menerangkan, sekalipun seseorang masuk ke sebuah tempat atau kamar atau goa yang gelap, yang kecil sekalipun, hati dan fikir tetap berbicara. Menerawang kemana-mana. Saya menyebutnya minggu lalu, inilah dia ghaflah. Maka di dalam kehidupan kita, berapa lamanya? Di dalam 12 jam, saya mengingatkan, katakan seperti itu. Apalagi di akhir-akhir saat sore. Kita sudah terlalu jenuh di dalam kehidupan. Bukan terlalu jenuh, maafkan saya. Suka datang rasa jenuh karena ibadah fisik kita. Seseorang yang memegang tasbih terus-menerus misalnya, di pagi hari baru memulai. Tetapi setelah sore hari, ghaflah sudah datang. Pintu kelalaian sudah mulai terbongkar. Syaitan sudah mulai bergembira. Itu di kesendirian. Apalagi datang kawan berbicara. Lalu di dalam pembicaraan kita, tidak kita barengi dengan sebuah kewaspadaan di dalam kehidupan, maka kadang-kadang pembicaraan yang tidak diperlukan pun dibicarakan. Ini dia yang saya maksud, atau di dalam kitab tadi dimaksudkan mubah. Setiap kita mendengar, jawarih kita dipasang, khususnya telinga kita. Saat mendengar perkataan dari lawan berbicara, kita mencernanya dengan berbagai macam hal. Kalau 5 persoalan, 5 kepala, 5 keadaan, 5 kadar nada jiwa semuanya akan sama mencernanya dengan masing-masing nada jiwanya. Begitu juga saat mendengar pengajian. Nah, ini dia. Diwajibkan untuk merapat di sana. Maka di dalam tasawuf ada sebuah bahasa. Tetaplah engkau, katanya, berdiam di kaki para imam. Duduklah di kaki para imam. Duduklah di kaki para masyaikh. Maksudnya bukan diduduki kakinya, merapatlah di sana. Sebuah perintah, boleh saya menyebutnya itu sebuah perintah, adalah sebuah keadaan disiplin kita, riyadhah kita, adalah seperti pengajian kita di minggu yang lalu. Saya menerangkan tentang somat, tidak berbicara. Agar ghibah, agar jadal tiada terlontar dari dalam hati kita saat kita mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dari lawan bicara kita. Maka tetaplah zikir itu harus tetap ada di dalam hati kita, terus-menerus di dalam muraqabah, boleh disebut muraqabah. Karena merasa terus kita, hati kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melihat
rupamu dan hartamu. Nah, kita masih ingat itu. Melainkan hatimu. Dari induk hati inilah segala macam akan keluar. Dari induk hati inilah apalagi sudah didomplengi dengan syaitan. Dan pasti syaitan akan mengintip-ngintip kita. Di sana diperlukan, minggu lalu saya menyebut sebuah tahapan dari mulai pertobatan, lalu ada kezuhudan, lalu ada wara di dalamnya. Ini berlaku. Di dalam pertobatan harus benar-benar bertobat. Apabila tobat, berarti yang telah kita lakukan dan itu tercela di dalam syariat, tercela di dalam hukum-hukum agama, jangan lakukan. Itu namanya pertaubatan. Lalu kita mulai memperkeras peribadatan agar lisan kita lebih banyak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita berbicara yang mubah yang dimaksud di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Maka dengan dawamu zikri terus menerus hati akan terkikis dari berbagai macam yang dimaksud di dalam kitab tadi, segala apapun yang mubah, yang sangat tidak diperlukan di dalam kehidupan kita. Tersingkir dia sedikit demi sedikit oleh zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ingat kepada Allah taala, bertauhid kita bertambah mengerucut hanya zat Allah semata yang ada di dalam dada kita. Karena kebocoran terbanyak adalah melalui lisan tadi. Ada berbohong, ada ujub, ria, sum'ah, takabur. Dan itu mengejawantah di dalam kehidupan kita. Saya beri contoh. Ada sesuatu keangkuhan atau kesombongan. Sekalipun itu tidak boleh dan kita tidak berhak mencacinya. Dengarkan baik-baik. Misalnya apa? Kita masuk ke dalam sebuah masjid. Kebanyakan isi masjid itu gerakannya sama, berdirinya sama. Tapi suka terlihat oleh kita 1-2 orang, tidak banyak. Berdirinya berbeda. Sholatnya memperbedakan dengan orang lain. Takbirnya bagaimana? Sami Allahu liman hamid. Tangannya berbeda, kakinya berbeda. Mengapa kita harus mempertunjukkan di dalam kebanyakan orang yang seperti itu, bahwa aku adalah yang terbaik dan paling benar? Ini yang berbahaya. Di sana ada ujub. Di sana ada riya. Di sana ada takabur. Saya sering bilang la yadkhulul jannata misqala dzarratin fi qalbihi min kibri. Sezarah aja sedikit kesombongan kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Harus berhitung dulu itu. Ada perhitungannya. Jelas hadisnya. Tapi diperlakukannya seperti itu. Seolah-olah dia berbeda dengan yang lain. Wahai sahabat-sahabatku di sini yang sangat saya cintai. Jangan engkau berlaku seperti itu. Engkau mempertontonkan perbedaan. Tetapi apabila engkau melihat juga hal yang seperti itu, jangan terganggu hatimu. Jangan mencaci mereka. Jaga hati kita.
Karena amaluna amalukum. Itu adalah amalnya. Ada lagi yang galak. Melihat orang merokok, wah jangan merokok tuh, haram tuh. Kebanyakan disebut, dipertengkarkan. Lalu kalau kita jawab lagi haramnya bagaimana, soal kesehatan atau apa? Bisa, tapi terjadi jadal. Nah, lidah lagi yang berbicara. Dan di dalam setiap jadal ada keakuan, ada kedirian, ada kebanggaan, dan kebencian. Jadal dari lisan itu. Yang satu bilang makruh, yang satu oh haram. Seperti orang tuh dibentaknya atau hatinya membenci melihat orang merokok gitu. Padahal yang merokok dia tahu hukumnya makruh menurut pandangannya. Bolehkah dia menyebut haram? Boleh. Haram rokok bagiku. Nah, selesai. Karena dia berpendapat makruh. Haram rokok bagiku. Kalau tidak begitu, maka dia tidak akan menjadi, kalau dia begitu, tidak akan dia galak kepada orang lain. Seolah-olah dia paling benar. Nanti di dalam isi-isi berzikir terus-menerus kita, keakuan, kedirian, ujubriyah, sum'ah, takabur. Ini induk-induk kejahatan syaitan yang bercokol di dalam hati kita. Dia menipis, mengikis berbagai macam kecondongan hati kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah judul kezuhudan sedikit demi sedikit. Baik, jadi saya teringat. Alhamdulillah. Syekh Daud At-Tai masuk dari zikirnya ke sebuah keadaan. Ini muridnya Abu Hanifah. Lalu Syekh Daud At-Tai ini berbicara, Syekh, ada sesuatu yang kurasakan di dalam dadaku. Terlepas sepertinya hatiku dari keterkaitan isi dunia ini. Tetapi aku tidak pandai untuk membahasakannya karena aku tidak mengerti. Sesungguhnya ini sangat kurasakan. Bagaimana syekhnya ini, Abu Hanifah ini berbicara? Kalau begitu katanya, kurangi engkau bergaul dengan manusia. Karena mendengar itu, dia hidup menyendiri. Lalu Abu Hanifah melihat, kemana ini Daud At-Tai ini sudah lama tidak kulihat. Kemudian didatanginya lah Syekh Daud At-Tai ini. Waktu menjadi saliknya itu. Didatanginya. Mengapa engkau menyendiri begini? Ya, aku ikut seperti yang kau katakan, mengurangi kebergaulan dengan manusia. Karena yang kurasakan seperti itu. Kata Abu Hanifah, nah bukan seperti itu maksudku. Seperti yang saya katakan tadi, duduklah di kaki para imam. Ini, jadi teringat ke arah sana. Maksudnya engkau merapatlah, berdekatlah selalu dengan para masyaikh yang mengajarkan tentang itu. Dan engkau jangan berbicara. Somat lagi diperintahkan. Terus menerus dengarkan dia sehingga engkau akan menjadi pandai.
1 tahun lamanya mendengarkan dan mendatangi para imam-imam sufi, lalu nasihatnya apa, setiap pengajian dia dengar, dan dia tidak pernah mencela atau apa namanya, kalau sedang berbicara lalu ini apa namanya, bukan mencela, sedang berbicara lalu menyela pembicaraan, apa namanya itu, seperti itu. Tidak pernah diam, bungkam seperti diajarkan Abu Hanifah. Kemudian terasa datang sebuah keberhati-hatian. Di sini memasuki wara yang sangat indah. Sehingga gerakan-gerakan hatinya itu bisa terikuti dan bisa terpelihara. Sehingga ilmu-ilmu pengetahuan yang tadi, yang tidak dimengerti, mulai terjabarkan. Barulah berbicara kepada Abu Hanifah, kepada gurunya. Ya Abu Hanifah, ternyata setelah 1 tahun kulakukan seperti itu, dan aku tidak mengeluarkan sedikit pun pertanyaan atau berkata apapun, benar seperti yang kau katakan. 1 tahun sama dengan kerja keras 30 tahun yang kurasakan. Inilah dia. Man la syaikhun lahu fasyaitana syaikhuhu. Kalau tidak punya seorang syekh, maka setanlah sebagai syekhnya. Maka harus dengarkan dan ikuti itu. Bukan hanya di dalam kepala. Bukan hanya membaca. Nanti dia jadi orang tukang pandai berbicara, sesungguhnya dia tidak mengerjakannya. Sesungguhnya dia tidak mengerti apa-apa pula, hanya membaca. Lalu membaca kitab orang lain diceritakan kepada orang lain. Dia tidak mengerjakannya dan dia sendiri hanya mengerti seolah-olah orang pandai. Ini ada sebuah keberbahayaan. Mengapa itu? Kepandaian yang tidak dikerjakan, yang bukan hasil daripada riyadah dan mujahadah, dia bisa menjadi berbuat maksiat yang amat besar. Dan dia akan menjadi golongan ahli munafik yang sangat naudzubillah, summa naudzubillah. Mengapa seperti itu? Karena dia akan banyak kilahnya. Lalu dia akan menilai seseorang dengan rasa mudahnya. Dan kemudian kalau syaitan itu bekerja, dia akan merasa lebih tinggi dari syekhnya dan menilai seolah-olah ini adalah salah dan begini dan begitu. Ini dia keberbahayaan. Di mana gerangan dia mengejawantah itu? Melalui lidah hatinya dan lidah zahirannya. Lalu dia akan berdiri di sebuah keadaan yang tidak jelas makomnya. Ini dia, kilah. Kalau ini gini dong, kalau itu gitu, ini kalau begini itu harus begini. Itu hawa nafsunya yang dibicarakan itu. Dengan kilah-kilah tidak sadar itu syaitoniyah itu lewat kepada lisannya. Termasuk orang yang melakukan gerakan-gerakan berbeda tadi. Seolah-olah dia paling hebat gerakannya dan ingin berbeda daripada orang lain. Ingin terlihat oleh orang lain. Suatu saat teringat, saya sempat Idul Fitri di Uzbekistan. Om Edi ikut ya? Oke. Kita sholat Idul Fitri di sana. Mazhabnya berbeda. Aku bermazhab Syafi'i.
di sana bermazhab Hanafi. Kami berjejer berempat atau berapa orang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sang imam ini. Membaca suratul Fatihah. Waladhdallin. Tangan saya segera begini. Ke kanan tangan saya menyetop. Maksudnya jangan amin. Karena mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi di sana, tidak seperti di kita. Waladhdallin semua bilang amin. Di sana tidak. Jempling. Tidak ada. Maka tangan saya segera begini ke sebelah. Ini Om Medi ikut. Jangan itu. Mengapa seperti itu? Kita ikut. Kita mencontoh Imam Syafi'i. Menziarahi makam Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi di sana diziarahinya. Kebetulan sudah malam dan salat subuh. Tidak kunut. Tidak kunut. Lalu kemudian para murid-murid bertanya, Syekh, apakah saya lupa tadi katanya, mengapa engkau tidak membaca doa kunut tadi sholat subuh? Tidak, katanya, wahai sahabat-sahabatku. Karena aku menghormati pendapat guruku. Itulah yang indah. Bukan kita mempertontonkan perbedaan kita di tempat orang banyak. Itu namanya keangkuhan. Ini dia contoh-contoh. Ada lagi yang menghukum seolah-olah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya teringat masa lalu, kalau tidak salah itu adalah seorang ulama bukan Wahabi, maaf, Yahudi. Rabi, nah begitu. Sang Rabi ini mungkin itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di situ seorang Rabi. Melihat penjahat. Kok kelakuannya ini semua yang haram-haram dilakukan oleh dia. Lalu dia tegur. Setelah ditegur, tidak mau lagi orang ini. Jahatnya tidak mau ditegur. Dia bilang masing-masing aja. Jangan kamu banyak tingkah katanya tegur-tegur aku. Sang Rabi bangkit amarahnya. Yahudi ini bangkit ini, Rabi Yahudi ini. Demi Allah katanya, kamu akan masuk neraka jahanam. Disebutkan di dalam kitab itu, saya lupa kitabnya, maafkan saya. Sebutkan di dalam kitab itu. Saat sama-sama sudah tiada. Lalu disebutkan di situ. Allah menyebutkan, orang jahat ini dimasukkan ke dalam surgawi. Karena rahmat Allah. Allah turunkan rahmat kepada orang jahat tadi. Kita tidak tahu, mungkin dia sempat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi sang Rabi tadi tempatnya malah berbeda, di tempat yang sangat hina. Mengapa seperti itu? Karena dia sudah menghukum orang lain di dunia ini seolah-olah orang lain salah. Entah menyebut si bid'ah, entah si finnar, atau bagaimana. Padahal tugas-tugas kita yang harus kita ucapkan pakai mulut kita, sekalipun di dalam sholat kita, lidah kita bergerak. Lisan yang betul-betul harus dipakai cakap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk lidahnya hati. Karena apabila kalau cakap di dalam sholat hanya lidah mulut saja, hatinya kemana-mana,
La sholata. Tidak sah sholatnya. Ila bihuduril qalbi. Melainkan harus hudur hatinya. Bila tidak hudur hatinya, sholatnya tidak sah. Maka harus berhati-hati. Lisan saat sholat di dalam sholat kita berbicara, hati kita juga, lidah yang ada di dalam hati juga. Kalau lidah di dalam hati berbicara, maka sholatnya memakai rasa. Yang saya katakan tadi. Seperti Syekh Daud At-Ta'i tadi, banyak tidak mengerti rasa ini. Karena hasil daripada zikir-zikir. Lalu merapat memang kepada Abu Hanifah, dan Abu Hanifah berkata seperti itu diikutinya, lalu beroleh kenyamanan dan keberhasilan, kemengertian yang indah. Ini dia, bukan keangkuhan, bukan kesombongan, bukan menilai orang lain, bukan merasa lebih dari orang lain. Semua milik Allah. Bagaimana para masyaikh keadaan itu? Apabila para masyaikh ada salah seorang di antara saliknya yang melebihinya, dia akan mengumumkannya. Di dalam silsilah kita sudah ada. Imam Rabbani, Ahmad Faruk Sirhin, digerari Imam Rabbani. Karena dia imamnya milenium yang kedua. Ditunjuk, diberi gelar oleh Imam Baqi Billah di atasnya, Syekh di atasnya. Diumumkan kepada para pengikutnya semua, sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku, katanya, akulah bintang. Ini di dalam silsilah ada di sini. Imam Baqi Billah. Semua menyatakan, aku bersaksi engkaulah bintang ya Syekh. Tetapi Imam Baqi Billah berbicara, tetapi Ahmad Faruk katanya yang di sebelahku ini, dialah matahari. Yang sehingga aku bila duduk dengannya, berdekatan dengannya, aku menjadi tiada. Perhatikan. Karena seluruhnya tentang makom itu bukan kita yang mengaku-ngaku berdalih kita lebih hebat. Tidak begitu. Allah yang memberinya. Allah yang menjadikannya. Sehingga Imam Baqi Billah sadar ada salah seorang saliknya yang melebihinya. Lalu karena adab yang baik dilontarkan sebuah lisan oleh sang Syekh Ahmad Faruk Sirhin ini yang digelari Imam Rabbani. Jadi disebut dia Mujaddid Al-Fasani. Jadi pembaharu milenium yang kedua. Nah, itu gelarnya itu, disebutnya itu. Bagaimana sang salik mendengar pujian atau pernyataan dari syekhnya? Beliau berbicara kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Kalau guruku masih ada, aku tidak akan pernah berbicara. Begitulah sebuah keindahan akhlak yang mengejawantah di dalam lisannya. Sehingga gurunya masih ada, syekhnya masih ada, setelah syekhnya wafat, semua ikut kepada Syekh Ahmad Faruk Sirhin ini. Begitulah para sahabat sekalian berbicara tentang keindahan, kebalikan daripada sesuatu yang tidak diperlukan di dalam lisan kita. Memburuk-burukan orang lain. Mengapa kita tidak sadar sendiri? Apabila tentang keburukan, carilah ke dalam hati kita. Sehingga kita mawas diri dan tidak mengejawantah di alam semesta ini dengan adab.
atau akhlak yang buruk. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Khususnya saya yang terlalu banyak berbicara di alam semesta ini. Ya Allah, ampuni aku, Ahmad Syaikhudin, dan ampuni semuanya para sahabat-sahabatku. Di mana, di holako zikir mana yang tersebar di alam semesta ini. Ampuni mereka semuanya yang masih ada dan yang telah tiada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi